Rumah sakit di Indonesia sering menjadi perbincangan karena dikenal dengan tempatnya yang angker dan menyeramkan. Meski tidak semua rumah sakit. Malam ini, gue akan bercerita tentang rumah sakit di Indonesia yang terkenal karena horornya. Bersama gue, April, Podcast Maljum episode 3. Rumah Sakit Horor. Berdiri sejak tahun 1942, rumah sakit ini memiliki banyak cerita misteri. Rumah Sakit Mardi Waluyo, Blitar. Banyak kejadian-kejadian mistis yang terjadi di gedung tua yang memang sudah tidak difungsikan karena sudah ada bangunan baru di Jalan Kalimantan. Namun, sebuah cerita yang dialami oleh pasangan suami istri, ya kita sebut saja namanya Ibu Elis, yang sedang mengandung menginjak usia ke-9 bulan dan sudah waktunya untuk melahirkan. Pada malam itu, pukul 7 malam, Elis dan suaminya yang bernama Aji turun ke kota Blitar, niat ingin membeli baju bayi di toko perlengkapan bayi. Aji mengantarkan istrinya dengan mengendarai motor. Sehabis membeli pakaian bayi, Elis pun mampir ke warung nasi goreng di pinggir Jalan Mawar. Tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 10 malam. Aji dan Elis bergegas pulang. Ketika di parkiran motor, perut Elis mendadak terasa sangat sakit. Elis meminta Aji untuk membawanya ke rumah sakit, karena Elis sudah merasakan bayinya akan lahir saat itu juga. Akhirnya Aji pun langsung menyalakan mesin motornya dan menyisir jalan untuk mencari rumah sakit terdekat. Ketika melewati jalan depan gerbang masuk gedung rumah sakit, tanpa pikir panjang, Aji masuk gerbang gedung itu dan memapa istrinya berjalan menuju suster jaga dan satpam. "Suster, tolong istri saya mau melahirkan." Tanpa berbicara, suster itu hanya tersenyum dan menganggukkan kepala. Elis dibawa ke ruang bersalin oleh 4 suster dan 1 dokter yang menangani prosesi Elis melahirkan. Tak lama kemudian, Aji mendengar tangisan bayi. Setelah Aji menemani istrinya yang habis melahirkan, ia pun pamit keluar kepada istrinya yang sedang menyusui anaknya untuk mengabari keluarga di rumah. Aji pun meninggalkan ruang bersalin. Ketika Aji berjalan melewati lorong dan melintasi kamar-kamar pasien, banyak pasien sakit dirawat di sana. Semua orang itu memandang ke arah Aji. Kemudian Aji pun mencoba menyapa salah satu dari mereka. Tetapi tak ada jawaban satupun dari yang disapa Aji. Semuanya diam dan membisu. Suster-suster pun banyak yang lalu lalang, tapi mereka diam semua. Sepanjang perjalanan, Aji merasakan ada sesuatu yang janggal pada rumah sakit ini. Esokan harinya, tepat pagi pukul jam 5, Aji kembali ke rumah sakit untuk menjemput istrinya. Ketika sampai di depan gerbang masuk, Aji merasakan keganjilan yang makin terasa. Mulai dari tidak adanya satpam, tidak adanya ambulan,
Bahkan tidak ada suster yang lalu lalang yang seperti ditemuinya semalam. Gedung itu sepi seperti tak berpenghuni. Tapi Aji tetap masuk menuju kamar inap di mana istrinya semalam berada. Ketika dia menoleh ke kanan dan ke kiri, semua kamar-kamar inap pasien sakit pun sepi. Tak ada satupun pasien yang dilihatnya semalam. Hati Aji mulai cemas. Jantungnya berdegup kencang dan bulu kuduknya merinding. Sampailah Aji di kamar inap pasca melahirkan. Aji tercengang kaget. Istrinya tidak ada di tempat. Aji bingung, cemas dan takut. Tetapi Aji berusaha untuk memberanikan diri. Sambil menangis dan ketakutan, Aji memanggil nama istrinya. Elis, 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 di mana Elis? Aji mencari setiap lorong kamar, tapi tak ada sautan. Lalu Aji berlari dan terus memanggil nama istrinya. Elis, ada orangkah di sini, Elis? Tiba-tiba langkah Aji pun berhenti. Karena ada satu lorong yang belum dilewatinya, yaitu lorong kamar mayat. Aji memberanikan diri berlari menuju ke kamar mayat tersebut. Saat di depan kamar mayat, Aji berusaha berhenti melangkahkan kakinya. Karena terdengar isak tangis dari kamar itu. Dan suara isak tangis itu pun sangat jelas. Persis seperti suara sang istri. Tanpa berpikir panjang, Aji memberanikan diri dan membuka kamar mayat itu. Aji melihat Elis sedang menangis, duduk sambil memegang erat anaknya dengan wajah yang pucat pasi. Dan wajah Elis terlihat ketakutan luar biasa. Elis tak bisa bicara dan hanya menangis. Bergegas, Aji langsung menjemput dan membawanya pergi dari gedung tersebut. Ketika Aji sadar saat di depan gedung, bangunan tersebut tampak tua, lusuh, dan sepi. Cerita pasangan Aji dan Elis mungkin hanya sebagian kecil dari cerita-cerita horor yang hadir di rumah sakit tersebut. Apakah kalian pernah mengalaminya? April Podcast Maljum episode 3.